Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan dalam segala urusannya. Pada video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Hush yang dirilis tahun 2016. Daripada banyak drama dan berlama di awal, kita langsung masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Maddie. Maddie adalah wanita tunarungu dan seorang penulis cerita horor, yang dimana Maddie telah kehilangan kemampuannya untuk mendengar dan berbicara pada saat berusia 11 tahun. Maddie tinggal berdua bersama dengan kucingnya, hingga pada suatu waktu temannya bernama Sarah datang mengunjunginya untuk mengembalikan salinan buku milik Maddie. Saat mendiskusikan tulisannya, Maddie menjelaskan bagaimana dia memvisualisasikan ceritanya dan mempertimbangkan banyak potensi akhir sebelum memutuskan satu cerita di buku itu. Tiba-tiba saja alarm kebakaran Maddie menyala dengan sangat keras. Ternyata Maddie lupa kalau ia sedang memasak makanan di dapurnya, yang membuat seluruh ruangan dipenuhi dengan asap. Sarah mengatakan kalau alarm kebakaran itu sangat besar. Maddie kemudian mengatakan alasan mengapa alarmnya sangat besar dikarenakan agar Maddie dapat merasakan getarannya saat ia sedang tertidur, yang dimana getaran itu akan membangunkannya. Sarah mengajak Maddie untuk bermain ke rumahnya, tetapi Maddie menolak karena ia harus pergi bekerja. Tidak terasa hari sudah mulai larut. Sarah pun berpamitan untuk pulang. Di kasurnya, Maddie kembali membuka laptop untuk melanjutkan ceritanya. Merasa lelah, Maddie mencoba menelpon seorang pria bernama Craig. Belum tahu siapa pria itu, yang sepertinya itu adalah gebetan Maddie. Tetapi Maddie takut untuk menelpon pria itu. Maddie kemudian membereskan masakan yang berantakan di dapurnya. Saat Maddie sedang membereskan dapurnya, tiba-tiba saja Sarah muncul di depan pintu sambil ketakutan. Sarah mengetuk pintu rumah Maddie sekuat mungkin, tetapi Maddie sama sekali tidak bisa mendengarnya. Terlihat dari belakang Sarah, ternyata ada seorang pria misterius yang mengejar Sarah. Pria misterius bertopeng itu pun memanah Sarah, lalu menusuk Sarah beberapa kali yang membuat Sarah tewas di tempat. Setelah membunuh Sarah, psikopat itu pun memerhatikan Maddie dan mengetuk pintu rumah Maddie, tetapi Maddie tidak mendengarnya. Psikopat pun langsung menyadari kalau Maddie itu tuli. Selesai beres-beres rumah, Maddie kembali membuka laptopnya dan mulai kembali melanjutkan cerita novel yang segera ia ingin terbitkan. Saat sedang konsentrasi dengan tulisannya, psikopat bertopeng itu masuk ke dalam dan muncul tepat di belakang Maddie. Maddie sama sekali tidak menyadari kalau ada orang asing berbahaya yang masuk ke dalam rumahnya dan kini telah berdiri tepat di belakang Maddie. Beberapa saat kemudian Maddie mendapatkan telepon dari temannya bernama Max. Psikopat itu pun langsung segera menyingkir. Max yang melihat orang di belakang Maddie kemudian menanyakan siapa orang yang di belakangnya. Tetapi Maddie sama sekali tidak mendakapi dengan serius. Psikopat itu pun tidak jadi membunuh Maddie di malam itu. Tetapi psikopat itu mengambil ponsel milik Maddie. Panggilan pun telah berakhir. Tetapi Maddie masih belum menyadari kalau dirinya sedang berada dalam bahaya. Maddie pun mencari kucingnya untuk diberi makan. Tetapi setelah mencari ke seluruh ruangan, Maddie tidak menemukan kucingnya. Maddie pun kembali melanjutkan ceritanya sambil duduk di sofa. Tidak lama sebuah pesan masuk ke dalam laptopnya. Saat dibuka, Maddie kaget karena terdapat foto dirinya beberapa saat yang lalu. Maddie pun menyadari terdapat seseorang yang mengikutinya. Merasa ada yang janggal, Maddie melihat pintu rumahnya yang sudah dalam keadaan terbuka. Maddie pun berjalan untuk menutup pintunya. Betapa mengejutkannya, Maddie melihat seorang pria bertopeng sambil memegang ponsel berdiri tepat di depan rumahnya. Maddie pun berlari mengunci pintu itu dan beradu cepat dengan psikopat itu. Setelah merasa semua sudah terkunci, Maddie langsung menelpon polisi. Tetapi psikopat itu mematikan listrik rumah Maddie. Bahkan psikopat itu juga membocorkan ban mobil milik Maddie, yang dimana agar Maddie tidak bisa kabur. Maddie yang melihat itu kemudian mengambil gincunya untuk menuliskan tulisan di pintunya, yang bertuliskan siapakah lelaki itu dan apakah ia bisa melihat di balik topengnya. Psikopat pun kembali muncul dan membaca tulisan itu.
Psikopat itu kemudian membuka topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Psikopat itu menanyakan apakah Medi bisa membaca gerakan bibirnya. Medi pun mengangguk. Psikopat itu telah memutuskan kalau Medi akan menjadi korban selanjutnya, dan psikopat itu mengancam kalau ia bisa masuk ke dalam kapan saja. Medi pun hanya bisa duduk terdiam lemas. Medi pun mengambil pisau dan segera masuk ke dalam kamarnya sambil memperhatikan pintu kamarnya itu. Namun psikopat itu muncul tepat dari jendela kamar Medi sambil membawa mayat Sarah tepat di depannya. Medi pun menangis setelah melihat temannya mati. Tetapi Medi langsung menyadari kalau Sarah meletakkan ponselnya di kantong celana Sarah. Medi kemudian mengambil kunci mobilnya untuk mengaktifkan alarm mobilnya. Tetapi jangkauannya terlalu jauh jika melalui dalam rumah. Medi dengan nekat keluar rumah untuk mengaktifkan alarm mobilnya dan berbunyi. Psikopat itu pun langsung pergi ke mobil Medi untuk mematikan alarmnya. Sedangkan Medi berlari ke mayat Sarah untuk mencari telepon milik Sarah. Saat sedang mencari, psikopat itu keburu datang. Medi pun dengan cepat segera masuk ke dalam. Medi pun mengambil pisau dan menusuk tangan psikopat itu. Ternyata ponsel milik Sarah sudah diambil oleh psikopat itu. Dia kemudian juga mengambil anting milik Sarah dan mengantonginya. Medi pun mencoba menenangkan dirinya. Sementara psikopat itu terus bolak-balik mengelilingi rumah Medi. Psikopat itu pun mengintip ke dalam. Saat kembali ke belakang rumah, Medi secara perlahan keluar rumah untuk lari. Tetapi psikopat itu segera menuju kembali ke depan. Medi pun bersembunyi di bawah rumahnya. Dari bawah, Medi meletakkan tangannya di atas kayu itu untuk merasakan langkah kaki dari psikopat itu. Melihat kesempatan, saat psikopat itu kembali ke belakang, Medi langsung tancap gas untuk berlari. Tetapi psikopat itu langsung memanah Medi yang hampir mengenainya. Medi pun segera kembali ke dalam rumah dan beruntungnya ia berhasil masuk. Psikopat itu mengambil anak panahnya tadi sambil tersenyum kepada Medi. Medi melihat melalui atas kalau psikopat itu terus mengelilingi rumahnya sambil membawa panah. Medi kemudian membuka jendela dan keluar secara perlahan sambil membawa senter. Medi secara perlahan melihat psikopat itu berada di depan rumahnya. Medi kemudian menghidupkan senternya dan melemparkannya sejauh mungkin agar mengalihkan psikopat itu. Medi pun langsung bergegas untuk lari, tetapi saat ia ingin turun, psikopat itu langsung memanah kaki Medi. Psikopat itu pun memanjat ke atas, tetapi Medi menghantamnya yang membuat psikopat itu terjatuh. Medi pun membawa panah psikopat itu yang tertinggal ke dalam. Psikopat itu pun mengejar Medi, tetapi Medi secara cepat berhasil menutup jendelanya. Melihat luka di kakinya yang cukup parah, Medi pergi ke dapur untuk mengambil alkohol dan menuangkannya ke luka tersebut. Tidak terbayangkan betapa perihnya itu. Tetapi Medi mencoba menahan rasa perih itu. Setelah itu ia pun membalut lukanya. Medi kemudian mencoba memasang anak panah di panah itu, namun tidak sesuai dengan dugaannya. Karet di panah itu sangat susah untuk ditarik. Psikopat itu memperhatikan Medi dari luar jendela. Sementara itu teman Medi bernama John datang untuk mencari pacarnya, yaitu Sarah. Psikopat yang melihat kedatangan John langsung menghampiri John. Psikopat itu berlagak seakan dia adalah seorang deputi. John yang bingung langsung tiarap. Psikopat itu kemudian meminta kartu identitas milik John. Setelah itu John menanyakan apa yang terjadi di sini. Psikopat itu pandai berakting dengan mengatakan bahwa ia adalah korban. Psikopat itu kemudian meminjam ponsel milik John untuk sebagai alasannya menelpon seorang sheriff. Saat John meminta ponselnya kembali, tanpa sengaja John melihat anting pacarnya yang terjatuh dari kantong psikopat itu. John merasakan ada yang janggal dan langsung mengetahui kalau psikopat itu bukanlah seorang deputi. John pun harus bersikap normal terlebih dahulu. Ia mengatakan kalau Medi menyimpan kunci cadangan tepat di bawah tangga. John pun mengambil batu besar untuk memukul psikopat itu. Namun saat ingin memukul psikopat itu, Medi datang menggedor pintunya. Psikopat itu pun langsung menusuk leher John yang membuat darah bercucuran sangat deras. John yang sudah sekarat berusaha melawan psikopat itu dan menyuruh Medi untuk segera lari.
Medi kemudian segera keluar dari rumah dan berlari sekencang mungkin. Tetapi psikopat itu langsung mengejar Medi dan memukul Medi menggunakan batu hingga tewas. Namun itu hanyalah halusinasi dari Medi. Medi pun memutuskan untuk tetap berada di dalam rumah. John pun tewas karena sudah kehabisan banyak darah. Medi telah memikirkan segala cara untuk menyelamatkan hidupnya. Walaupun Medi berhasil keluar, pastinya dirinya akan ditemukan dan dibunuh oleh psikopat itu. Dan apabila Medi tetap berada di dalam rumah, kemungkinan Medi akan mati karena kehabisan darah. Dan hanya tinggal satu cara untuk menyelamatkan dirinya, yaitu dengan cara membunuh psikopat itu. Setelah membunuh John, psikopat itu pun mengambil rokok dan menikmati asap rokok itu. Psikopat itu pun melihat kucing milik Medi yang lewat tepat di sampingnya. Psikopat itu pun mengambil pisaunya dan ingin membunuh kucing itu. Tetapi Medi langsung memanah psikopat itu tepat di dadanya. Psikopat yang kuat itu langsung mengejar Medi. Medi yang ingin mengambil anak panah yang terjatuh langsung diinjak tangannya oleh psikopat itu sampai patah. Medi pun merintih kesakitan. Psikopat itu memutuskan untuk masuk ke dalam. Medi kemudian bangun dan menantang psikopat itu untuk masuk. Psikopat itu pun merasa tertantang dan mengambil besi untuk menghancurkan kaca pintu Medi. Medi pun menuliskan surat untuk kedua orang tuanya. Ia kemudian pergi ke kamar mandi sambil memegang pisau di tangannya. Namun ternyata psikopat itu sudah ada di belakang dirinya dan akan membunuhnya. Namun Medi merasakan hela nafas dari psikopat itu. Medi pun langsung menusuk kaki psikopat itu. Psikopat itu pun langsung menghampiri Medi yang sudah tersungkur lemas. Tetapi Medi langsung menyemprotkan cairan ke arah mata psikopat itu. Medi juga membunyikan alarm kebakaran yang suaranya sangat keras itu. Yang namanya psikopat pasti kuat. Medi pun berusaha melawan serangan dari psikopat tersebut. Ia melihat gambaran keluarga dan teman-temannya. Hal itu membuat Medi tidak putus asa. Medi kemudian menusuk tepat di leher psikopat tersebut, yang membuat psikopat itu langsung tewas seketika. Film diakhiri dengan memperlihatkan Medi yang berhasil membunuh psikopat itu. Medi juga segera menelpon polisi. Medi akhirnya bisa bebas dari teror psikopat itu dan film pun selesai. Oke guys, itu adalah alur cerita film kali ini. Jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa kalian share dan like channel ini. Dan